Santapan Harian Selasa 15 September 2020. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-105, ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-45. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-37 hingga ayatnya yang ke-45. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan hati, pikiran kami siap untuk menerima sabdamu. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami berteduh. Amin. Mazmur 105 ayat 37 sampai 45. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hamba-Nya. Dituntunnya umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Sahabat Santapan Harian, mukjizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Ketika kehidupan seseorang sedang terpuruk, entah karena ekonomi yang sulit, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau kesulitan lainnya, orang tersebut cenderung berharap terjadinya mukjizat dalam hidupnya. Ia mengharapkan keajaiban spektakuler yang menolong hidupnya. Hal demikian pernah dialami bangsa Israel ketika Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir. Tuhan melakukan berbagai macam keajaiban. Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah untuk membungkam Fir'aun karena ia melawan Allah Israel dengan menolak membebaskan orang Israel pergi menyembah Allah mereka. Menariknya, murka Allah direspon secara berbeda antara bangsa Mesir dan orang Israel. Bangsa Mesir sangat ketakutan saat mereka melihat murka Allah yang mengerikan. Sedangkan bangsa Israel sangat takjub atas kemahakuasaan Allah mereka. Namun, tujuan dari mukjizat bukan membuat orang menjadi takut atau sekedar takjub. Allah melakukan mukjizat itu supaya mereka percaya, menyembah, mengasihi, dan taat kepadanya. Banyak orang berpikir bahwa mukjizat harus spektakuler, ajaib, dan konkret seperti peristiwa di Mesir. Mukjizat harus merupakan peristiwa yang bisa membuat kita terbelalak dan kaget. Akibatnya, banyak orang tidak menyadari bahwa kehidupannya sendiri adalah mukjizat dari Tuhan. Bukankah tangan yang masih dapat digerakkan, mata yang masih dapat berkedip, organ-organ tubuh yang masih berfungsi, semuanya adalah keajaiban? Mukjizat juga seringkali dianggap sebagai jalan keluar yang mudah dan cepat untuk melepaskan diri dari kesulitan hidup. Setelah masalah selesai, mereka pun melupakan Tuhan. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan sekalipun telah menikmati mukjizatnya. Mukjizat Tuhan mendorong kita untuk semakin beriman kepadanya dan tekun menaati perintah-Nya. Mari kita berdoa. Kami akan terus percaya dan tekun menaati perintah-Mu ya Allah. Inilah tekad kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berserah. Amin.